Irma Darmawangsa. Yeay. Welcome to Ngobras, ngobrol suka-suka. Ngobrol suka-suka. Dari Ngobras tema lu ya. udah tahu ya. Ngobras, ngobrol suka-suka. Ini suka-suka apapun bakal dibahas di sini. Sebenarnya kita ini, gua Ya. sama teman-teman itu pasti kepo sama lu. Oh. Termasuk yang nonton ini juga kepo. Kepo. Kenapa seorang Irma Darmawangsa ini dia Gue udah kayak Dora ya. Ini Ini gue rambut baru loh guys. Nggak ada yang nanya kalau Oh itu. nggak ada yang nanya, aku pikir mau nanya. Gue udah pengumuman duluan. Ih. Oke, apa kabar seorang Irma Darmawangsa? Oh baik dong, alhamdulillah. Kalau nggak baik nggak nyampe ke sini. Iya, kan ada juga. Kemarin ada yang patah kaki ke sini Oh, main. berarti assalamualaikum. Oke, Lagi sibuk apa sekarang? sibuk apa ya? Ya biasa lah, nanganin Nyanyi. usaha kecil-kecilan, terus nyanyi. Kan gua ngeluarin lagu baru. Iya lah. tahu, yang baru itu coba nyanyi ini Wanda. dong. Wanda. Wanita penggoda. Kirain wanita haram jada. Bisa juga kayaknya. Bisa. Buat Wanda nih, wanita penggoda. Pokoknya udah tayang di YouTube juga, jangan lupa. By the way, kenapa apa wanita penggoda? Kenapa Wanita lu menyindir penggoda. orang-orang di luar sana atau ini kisah lu sendiri? Buat pesan moral aja ya. Wanda, wanita penggoda. Jadi bukan ya nggak menyindir siapa-siapa sih. Cuma kan ini kan gue menceritakan realita kehidupan aja, khususnya untuk para biduan. Gitu, biduan-biduan yang datang dari daerah. Nah, kesini tujuannya. Datang ke kota metropolis kan, khususnya Jakarta, tujuannya motor kenal, Iya. mau mengadu nasib, mau cepet kaya. Tapi kan tidak segampang itu ya Fulgozo. Segampang itu. Tidak segampang itu Fulgozo ya. Semua itu butuh proses dan juga mesti ada faktor luck. Benar. Iya kan? Ada bakat udah ada. Bakat udah ada, semua cantik disiapin. udah, ganteng udah, semua udah gitu kan. Tapi kan faktor luck lah namanya. Nggak semua orang Keberuntungan dapat itu kan, keberuntungan. itu semuanya Allah yang ngatur gitu kan. Nah jadi kan makanya kan ada kupastikan diriku untuk menjadi wanita penggoda. Aku menggoda sultan kaya raya. Tapi ujungnya ada pesan moralnya nih. Tapi ku takut akan karma yang bisa merubah segalanya. Mending aku nyanyi saja. Jadi maksudnya udahlah lo kalau memang lo merasa yakin akan bakat lo, merasa yakin akan potensi lo, berusaha aja terus dan mengikuti proses yang ada daripada lo ya morotin Benar. rasa sultan kayak atau dengan cara instan, tapi biasanya kayak gitu nggak panjang Wak. Nggak panjang. Karena dia biasa Muncul, hilang, udah. biasa merasakan cepet dapat duit enak. Benar. Soalnya kan gue adalah gak usah perlu disebut nama, ada beberapa yang memang gue pernah nih gue panggil ngejob kan. Tapi gue tahu nih dia udah tajir nih, Udah tajir. bukan tajir lah, kasarnya biasa aja sih, cuman dia udah biasa dapat Udah duit berduit, enak. udah berduit. Dia udah nyanyi di kabupaten ini nih, atau dia dong kalau perjalanan menjadi dangdut ini. Budgetnya berapa? Budgetnya sekian. Oh, ya, aku males deh kayak gitu. Mending di rumah, mending. Kalau mending di rumah ini apa gitu ya. duit Wak, ya kan? Iya. Kata gitu, padahal istilahnya kan ya lu dapet duit segitu tapi kan berkah lu Benar, dari benar. hasil nyanyi, dari hasil kerja gitu kan. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kalau gue sih kalau gue ini gue kayak gitu, gue punya prinsip seperti itu. Makanya rata-rata mau lu belum pernah manggil gue ngejob sih, gue mah kagak pernah. Sekalian kode. Kan dia udah jadi direktur di sini. Oh, iya. Benar. Gue kode. Iya. Lo tanya nih teman-teman kita nih seputaran kita nih Ada geng apa gua gitu. Kena. Yang suka manggil gua ngejob, gua orangnya nggak pernah hitung-hitungan. Iya. Lo tanya. Enggak, tapi gua "Ini tahu, mana ya?" gua tahu Oke, lu. meluncur gitu. Kalau gua mah gitu, yang penting gua nggak tekor gitu. Dengan lu hadir ke sini aja kan, maksudnya lu menandakan bahwa seorang Irma Darmawangsa tuh nggak milih-milih kayak gituan. Karena biasanya orang yang memang berawal dari nol nih, dari nol perjuangannya itu nggak kayak yang kita sebutin tadi. Iya, kan? kita berproses. Dari Coba kalau dulu. misalkan yang dapat duit gampang, wah lu kasih tempat nyanyi lu. Nggak mau. Kecil amat gitu Kecil kan. amat, bener-bener. Mendingan gue Kita dapat udah tahu. sekian, padahal kasarnya gini. Kan semua penyanyi ada level-levelannya yang Iya. mau kuat ya. Misalkan mau manggil penyanyi kelas A, kelas B, kelas C.
Lah masa lu kelas Lu C, yang gua mau set bayarnya, aja. gua mau bayarnya kelas A, Ada kasarnya yang kan. mentang karena ininya lu gede. Iya, gede, ini bagus ini. Kulit lu udah bagus gitu ya. Tapi lu mau gede doang, mau duit gede ya. Susah karena memang semua ada kelas-kelas. Lu tau nggak, setiap gua ketemu adik-adik nih ya, adik yang baru-baru lah ya, Iya. ada yang lepasan ajang atau Iya. kayak gitu, gua selalu nanya, lu ketika pingin di benak lu itu apa sih ketika pingin ke Jakarta? Iya, benar. Duit atau karir? Iya. Gua selalu bilang, kalau orang udah jawab duit, gua udah selesai. Maksudnya gini, kayak menurut gua nggak ada harapan sih. Dalam artian Iya. gini, lu dapat duit bisa dari mana aja. Benar. Tapi kalau karir, kalau lu nggak serius di situ, nggak Iya. fokus di situ, lu nggak bakal dapat apa-apa. Iya, Gitu. lu tidak akan menikmati prosesnya. That's Gitu. Tapi kalau kita memang mau serius nih, kita menikmati prosesnya itu kan memang berat. Kagak gampang. Lah gue nyanyi dari hajatan-hajatan, acara hajatan yang di ujung yang kadang kita mau nyanyi nih, masuk tegang ya. Kan kalau masuk kan gini, kita gini saking sempit ini, jadi gue jalannya miring. Tapi itu gue jalanin wah, beneran gue kadang itu. Ya, saking sempitnya, jadi jalan masuknya miring. Ya istilahnya kan kayak begitu, ya kan gitu yang. gua boleh minum ya? Ini nih, kayaknya segar banget nih minumnya. Anjing. Gue memang. Dari pegunungan. Oh iya. Oh. Gue nggak bisa minum yang lain-lain memang, minum yang sehat aja. Oh, habis. Gimana minumnya? Oh. Biar nggak kena lipstick ya. Ini tutorial minum supaya lipstick awet. Ya. Gimana? Terus nggak ditelan, dikumur. Langsung gue telan, kagak gue proses biasanya kan didiemin dulu dari sini baru langsung gue telan. Jangan habis ya, Wak. Cuma Jadi gue kayak 4. komen pak. Kita satu episode cuma 4 di sini. Gimana? Production house udah mewah begini. Ini production house nih guys. Dia punya studionya aja gila, rumah mewah. Di kawasan Di kawasan daerah Ciledug. Ini masuknya Jakarta Selatan ya? Jaksel. Ya Jaksel. Gue walaupun di pinggir Jaksel udah. Harusnya lo sediain ini. Ada tuh di sini tuh 50 box. 4 biji doang. Itu pun tukang Kan minum. budgetnya 5.000 per. Tahu. Oke. Gue orangnya ausan Gue emang. pengen tahu. Apa ya? Mungkin di sana juga, di luar sana yang nonton juga ada penasaran ya, gimana sih awal proses karir Irma Dharma Wangsa? Lu Proses itu dari, karir. lu berawal dari apa langsung penyanyi dangdut atau memang dulu ngamen kemana gitu? Iya. Jalan kan banyak. Ada. Gue Lu jual kue dulu kayak Siti Nurhaliza. Kue. Oh dulu Siti Nurhaliza Siti jual Nurhaliza jual kue. Kalau gue bikin kue, pasti jadinya adonannya bantet kayak badan gue. Jadi gue nggak bisa, emang gue nggak bisa masak, Iya. nggak bisa masak sama sekali. Kalau gue emang darinya Terus buat Gibran lu nggak pernah masak apa-apa buat anak lu? Kagak. Orang kaya, Mbak, tolong Mbak, masakin Mbak. Oke non. Ya gitu non, gimana nonnya? Oke non. Orang kaya. Gimana karir lu coba ceritain? Karir Lu bukan nyanyi dangdut dari dulu ya? Bukan, gue dari anak band dulu. Wih. Anak bentengan. Iya. Gak benar, gue serius. Iya, gue serius Gue juga. band-band kafe. Jadi gue tuh dulu keliling kafe di daerah Jimbani, daerah Kemang tuh ada kafe Jimbani, Oh, dulu banyak banget daerah sana Pasir ya? Putih ya. Nah dulu kan nggak kayak sekarang kan DJ. Balinya Jakarta, iya. Oh, kalau dulu mainannya tuh live music. Sekarang juga masih ada live music, tapi kan lebih banyak ke DJ karena sekarang kan. Karena kalau live musik kan lo tau sendiri, apalagi kalau panggil band. Pemain bandnya aja tuh udah ada sekitar 8 orangan. Penyanyi 3 kan komposisi kan 3 orang nih. Penyanyi 3 orang, malah ada yang vokalis 4 orang. Total udah 12 orang, belum kru. Kayaknya kafenya bangkrut kalau panggil band tiap hari. Dulu kan Bener, komposisi bener, seperti bener. itu loh. Gua aja tanya. Formasinya juga banyak, nggak? Bandnya nggak 5 orang, 3 orang. Iya, gitu. pemain band kan kalau di total kan 6 orang nih. 6. Main gitar, apa, bass, drum segala macam tuh 6. Additional gendang, Ih, suling. kagak pakai gendang lah. Gua kan bukan dangdut. Terus penyanyi tuh ada yang satu band itu penyanyinya komposisinya 3 orang, ada yang 4 orang gitu kan. Karena kan kalau penyanyi band itu kenapa dia penyanyinya banyak menurutku? Jadi masing-masing tuh dibagi-bagi, misalkan kalau gue bagian rock ballad. Oh. Nah, rock ballad teman gue top 40. Temannya gue lagi R&B. Ada lagi yang satu lagi hip hop. Jadi khusus kita di genre masing-masing karena Jadi ada kalau segmen-segmennya. semuanya gue apalin kan gila loh. Otaknya itu ya, Iya. nggak nyampe ya. Sedangkan kalau penyanyi band itu kan kita harus
request kalau kagak ada tipsnya. Kalau dangdut sawer gitu. Iya, kalau dangdut sama sedangkan yang lagu pop kan banyak banget pusing kan, jadi ada bagian-bagiannya. Nah dulu gue keliling, gue dibayar tuh dulu mah paling cuman 250.000 nih Wak. Gitu juga ntar. Tahun berapa gitu? Udah lama, gue pokoknya sebelum gue jadi sebelum gue gue kan Sergo Bang Gosir tuh 2006 ya. 2006. Oke tahun 2000-an lah gue jadi penyanyi di kafe. Udah gue dibayar segitu, pas latihan kita patungan kan masih nyewa studio. Iya. Karena kita harus update lagu kan. Wah ada lagu baru. Ngejam gitu ya latihan. Pelajari ya kalau kagak malu kan, ada request malu gitu. Terus gue sering nyanyi acara sertijab di instansi kayak TNI, Polri, hajatan kayak mulai gitu. Mulai berkembang. Nah gue berkembangnya tuh pas nyanyi instansi gitu Wak, kayak acara di TNI, di Polri, sertijab terus acara ulang tahun gitu. Emang mereka rutin kenal biasanya ini klien baru kan, kasih nomor. Jadi yang tadinya gue dibayar 500.000, kalau ada klien baru gue naikin harga 750.000. Iya, emang gitu. Iya, tadi ini lagi gitu. Makanya gue bilang itu proses. Iya. Misalkan gue dipanggil lu nih nyanyi nih, dibayar gue kagak gede. Nah gue mikirnya entar juga gue di sana ketemu orang, ketemu network baru ya kan, link baru. Gue mikirnya gitu, berarti gue anggap aja gue jalannya melalui lu, ntar gue kenalan lagi sama yang lain. Tapi bukan berarti gue ngambil job orang ya, apa ngambil link lu ya. Itu kan rezeki-rezekian kan. Rezeki-rezekian. Kecuali lu sama gue satu manajemen firma. Bener. Lu harus pakai nomor gue ya kalau ngasih ya, tuh baru gue terikat Ada sama juga yang lu. gituan, ada kan. Iya. Tapi memang dari semua misalnya kayak agensi ataupun manajemen yang udah pernah pakai Irma itu selalu satu kata buat Irma kalau bilang enggak ribet. Enggak ribet, Itu dua orangnya kata. enak. Dua kata, enggak ribet. Itu kalau lu yang nulis, kalau gue sambung. Enggak ribet. Bener, gue nulisnya gitu. Kalau Irma ini paling simpel dalam artian gini, dia itu bukan maksudnya mau sembarangan, tetapi kalau dia ini nggak milih, misalnya kalau ini hajatan rumahan, jadi personal instansi itu beda lagi gitu. Iya beda lah, nggak apa-apa. Terus kenapa lu akhirnya kan gue hobi memilih banget nyanyi. dangdut? Ya itu kan. Maksudnya siapa yang mengidekan, oh lu dangdut aja deh gitu? Nggak ada, gue sendiri. Jadi tuh gue pas ngeliat nih ada nih teman-teman gue yang dulu sering nyanyi di instansi baru itu. Kok enak? Kok enggak, dia juga penyanyi pop awalnya. Terus pas gue lihat, kok tiba-tiba dia rekaman. Oh, dangdut. Masuk TV tuh. Kan dulu kan Siapa program-program TV banyak. Gue lupa Mbak temen-temen. Eli ya? Eli Sugigi kalau nyanyi ya, nadanya dari W ke C. Mama, dia bawa mic sendiri. Dia bawa mic sendiri. Itu endorse lah. Kasih. Sorry ya Pak Edi ya. Lu tantang endorse lu make lu wawang mana-mana. Tuh dia nyanyi setengah lagu, mic-nya dikasih orang ya. Iya, dia nanya lu mulu, kayak dia naksir malu Dewa. Jangan Lu, kok, gimana? gua udah bilang dari dulu kok, Apa? lu jangan sama dia. Lu sama gue aja, udah kelar. Kemarin tuh ada acara Karma tuh, ini jadi gila. Nah, kan Pak Eli kan emang dulu kita musuh, tapi sekarang bestie. Nah, Dulu, nanti kita bahas iya, ya. kita bahas ya. Ternyata sampai mana kita? Sampai lu kenapa milih dangdut? Oh iya itu ya teman-teman gue. Umur nggak ini ya? Tahu semua orang. Kalau udah pembicaraan lupa lagi ya. Terus Gue teman-teman gue kan, iya. udah Kok tiba-tiba rekaman. masuk TV? Padahal tadinya kan bareng sama gue nih nyari mana-mana hajatan apa segala macam. Kok dia masuk TV jadi artis? Dalam hati gue kan. Tapi lu sebenarnya nggak kepikiran sama sekali ketika lu pengen jadi apa gitu? Ada. Gue cuma karena ngeliat teman gue, tapi apa karena gue ngiri kali ya? Itu nggak motivasi kalau menurut Motivasi, gua. oh Kalau bagus lah. Gue motivasi. pikir gue orang pengiri ya. Iri itu kan cenderung tuh hal negatif. Ah. Tapi kalau menurut gue, karena gue ke Jakarta gara-gara gitu juga. Hah, kok dia bisa ke Jakarta? Nah, iya Gua kan? kenapa enggak? Maksudnya tapi bukan mau ngancurin dia ya. Iya. Maksudnya gue akan mencari cara ketika Bagaimana orang bisa sukses seperti gua, itu? Nah, gitu. iya sama gue teman gue gitu. Dia bisa masuk TV. Gue bisa juga kali gitu. Akhirnya gue cari tahu tuh, gue tanya-tanya, lo kok bisa rekaman? Gimana? Gue kan lu nggak punya link sama saya, Iya, kita iya, cuma iya. nyanyi-nyanyi Sama, kafe sama. segala. Gimana sih caranya? Gue bilang gitu kan. Gue rekaman kan. Tuh lu rekaman di mana? Dibayarin gue bilang gitu. Kagak, gitu. Kagak, gue modal sendiri. Iya. Beneran gue dulu orang siapa sih mau Iya. kayak gitu kan, Wak.
Nah, modal sendiri. Label kan dulu audisi dulu. Iya, sampel label itu ribet kan, penyanyi ada 1000 yang mau audisi Benar, berapa benar, orang, benar. yang kepilih berapa orang. Oh bisa ya kayak gitu ya? Berapa itu modalnya? Wah mahal, kan dulu mahal loh, karena kan harus rekaman, beda sama sekarang. Sekarang video klip 5.000 aja. Lo bikin aja di kamar, bikin lagu single ini terus bikin klip, lo taruh di YouTube, lo udah jadi artis. Dulu mah boro-boro. Bener. Gua dulu tuh harus album 10 lagu ya. Harus 10 harus lagu. album? Iya, kan 2005, 2006 gua rekamannya 2004. Proses 2006 awal lagu gua keluar Sergo Bang Gosip. Iya, tapi gitu. gua pikir itu single doang sih kemarin. Album 10 lagu. 10 lagu. Terus kan dulu kan modelnya yang jualannya tuh selain kaset yang CD pakai emas CD. no. Iya, yang 15.000 loh. Oh, yang tipis covernya Iya, itu ya, tipis. ya pastikan. Pakai plastik, makan Wah, kaca. Itu pakai hemat. Tapi makanya gue bilang CD paket hemat. 11-12 sama bajakan. Dijualnya di bawah di sini kelapa kan. Pasar. Itu dulu mau sistemnya begitu 10 lagu tuh lagu gue semua tuh. Aku Akhirnya lo terjun. gue cari tahu berapa ya gue sih Jual apa waktu modalnya itu? 150 ribuan. Wes lo jangan salah, gue dulu biarpun penyanyi lokal, gue kan sehari nyanyi bisa 3 kali 4 kali wah. Gila. Makanya enggak kelihatan Emang kecil berarti. honornya. Sehari aja berapa acara dia sanggup loh. Beneran. Dulu nih ya, biasa nih biasa kan kalau acara TNI atau polisi gitu, Polri kan, pagi-pagi tuh suka acara senam bersama. Senam. Tuh ada- Lalu udah nangkring tuh ya. Gue jam 5 subuh udah nangkring. Iya. Gue mau Segitu jam 5 effort, bener. subuh. Iya jam 5. Usaha nggak mengkhianati Diteleponin hasil. mulu kalau tahu ah, gila lu. Jadi jam 5 subuh gue udah nangkring. Mereka tuh yang olahraga lari jalan dulu jam Jalan 8 santai. jam 8-an baru nyanyi kan, jam 8 jam 9 baru nyanyi. Jadi gue pas nyanyinya tuh kelar tuh bisa itu kan jam 10 jam 11 tuh kelar acara. Siangnya kadang ada acara sertijab, serah terima jabatan gitu kan. Oh, makanya tuh mobil gue kayak lemari, baju semua banyak situ. Iya, baju, apa, celana kancut segala situ ada. Karena kan gue nggak mungkin pulang ke rumah, ya kan? BH apa semua. Maaf nih kalau ditonton ya Mak, calon copet tiba-tiba mau ngambil mobil lu jangan lanjut doang. Lanjut bekas kan udah keringetan. Gue taruh di laci itu kan, laci mobil kan, gue taruh situ, gue ganti yang baru gitu. Dulu gue mungkin banyak, gue kagak ini kan kalau acara begitu lu keringetan wah. Iya benar. BHP keringetan kan, gak mungkin gue pakai lagi buat acara siangnya, gue taruh situ gue. Lu nggak balik saat A saat B gitu. Kagak lah, Lumayan. demek. Sebenarnya sih bisa aja dibalik, cuma karena keringetan kalau gue balik ntar pas gue buka-buka berjamur gue. Iya kan? Iya. Gue gak mau. Siangnya terus ntar ada callingan lagi malamnya, misalnya Lanjut acara lagi. ramah-ramah apa. Gila ya perjuangan lu. Nah tengah malamnya gue singing show. Lo tau gak singing show? Namanya singing show tuh yang showtime 45 menit. Showtime-nya tuh di nightclub di daerah kota. Nggak tahu. Ya, itu dulu namanya tuh singing show. Jadi gue dulu ngambil juga tuh. Lu itu udah ada manajer belum sih? Kagak. Atau emang sendiri? Gue sama ini aja ada kakak gue, Kak Tuti no. Kak Tuti sama terus dulu Tapi kan dia- suaranya juga bagus dia kan banget belum ya. ada dulu, jadi sama lakinya dia nih, sama lakinya si Wawa, Marwah. Nah gue nyanyi singing show itu gue linknya dari Kak Tuti. Kalau Kak Tuti dulu kan nyanyinya di kafe-kafe yang nah malam singing show. Juga suaranya main di sini nih. Boh, Main dia di kalau sini. nyanyi wah, pengen. Karena lu juga nggak ke situ. Nggak sabian donat. Nah, akhirnya lu kan terjun ke dangdut terus sampai Iya, makanya kan kalau tadi lo bilang uangnya dari mana? Iya, dari Orang mana? juga dulu banyak yang mempertanyakan seperti itu. Nah makanya lo bayangin gue sehari nyanyi bisa 4 kali dalam sehari 4 titik kalau sekarang 4 titik, 4 kali 4 titik, 4 event lah dalam satu hari. Dan itu dalam sebulan gue nggak mati beberapa puluh kali gue pasti dapat job. Lo bayangin 1 juta per event ya. Iya. 1 juta per event, tapi itu dalam satu hari kalau itu 4 juta. Dalam sebulan tuh gue berapa kali tuh udah berapa puluh juta gue bisa dapetin. Nah modalnya gue dari tabungan gue itu. Gua Kemurung ya. untuk ini untuk gua rekaman, bener gua rekaman Iya. modal sendiri. Masa ketik. Lo tanya lo Kajul Bahar, dia yang produksiin, kakaknya Nisa Bahar. Iya global dulu kan.
Gua ngeluarin modal kurang lebih 150 juta itu tahun 2005 Itu satu album. tuh, bayangin. Ini satu album. 100. Dulu kan semua mahal, bikin klip mahal. Lu mending, gua satu single 2011 itu hampir 100-an. Nah lu satu biji single. doang. Makanya gua ngerti kalau zaman dulu itu bikinnya mahal-mahal. Video klipnya aja gua Dulu mewek. mahal. Gua udah terkenal tuh kalau di dangdut kan. Dulu dia 20 juta. Bener. Satu video klip lo Sekarang bayar. masih terakhir Mang Mehmet itu Zaman. studionya itu Heti Tangerang, Sediawan kan? kemarin, ya kan? Lu udah- Iya, gua tanya sama Teh Heti, Teh Heti siapa yang bikin? Gua bilangin, karena ciri khas banget Mehmet kalau Iya. ininya ya. Pokoknya lampu, beauty gitu-gitu, Nah. white gitu kan. Ntar Udah. kita settingan kayak video klip gitu juga nih. Beauty. Pokoknya gitu, makanya itu zaman dulu 150 jutaan lebih ya untuk yang sama yang lain-lain itu kan belum dihitung. Oke lo mau beauty bisa. Gitu. Oke, terus So, uang gue dari situ ya guys ya, jangan. Jadi gua namanya putar. Lu gua nabung. Nabung. Ah. Sekarang kalau orang bisnis dapat uang diputerin lagi. Nah, gue sih dulu modalnya lillahi ta'ala deh, mau itu lagu dikenal, mau nggak dikenal, mau gue jadi artis, nggak jadi artis, yang penting gue rekaman, gue bisa masuk TV kayak teman gue. Nah dulu masuk TV lu gitu, bantu TV aja bayar dulu lagi ya? kan? Bantu TV. Iya, bantu TV. Gue berapa kali gue bolak-balik bantunya Jakarta demi masuk TV. Tapi lumayan berproses loh, itu buat karir gua juga. Kagak dibayar itu. Of course. Kagak, gue berarti agentnya ngambil. Gua sama buat Sahara, bener buat Sahara tuh. Enggak, gue nggak dibayar beneran. Itu 250. Masih dapet. Kagak beratus. Ayo dulu. Sebenarnya 2 juta honornya. Itu bala-bala gitu ya. Tapi gua ketemu siapa-siapa tuh di situ. Jadi memang Kalau di Banten ya. proses itu memang apa istilahnya ya, enggak semua orang bisa ngedapatin itu. Ada. Apalagi yang sekarang kalau memang apa istilahnya udah uang gitu. Iya. Kalau uang itu Makanya kan- gue beruntung, berarti gue punya faktor luck. Faktor luck gue apa? Gue baru sekali nih. Padahal look lu biasa aja ya. Iya, look gue biasa. Tapi luck. Body gue biasa ya kan. Tapi gue luck. Lucknya apa? Gue udah ngeluarin duit banyak. Gue modal sendiri, lagu Sirgo Bang Gosir naik lagunya. Naik. Sirgo Bang Gosir sir, gula-gula Jawa wah. Itu naik langsung di Jawa Timur, di cover orang. Dari situ gue dapet show balik modal. Oke baiklah pemirsa. Wih, Dia jago banget nih kalau main. Gue main gitar ya. Lagu yang lagi happening deh, Tiara ya. Iya. Jangan Tiara lah, masa gue kalau main lagu orang lagu gue Ih, sendiri. nanti Wanda. diomelin Apri, diomelin Apri. Wanda wanita penggoda. Wih. Saya ini pemenang festival lomba musik akustik. Oh, akustik. Lu main sendiri? Iya. Coba. Kita ngambil nadanya dari B ke ser ya. Mulai kayak Beser. Ku pastikan diriku jika menjadi wanita penggoda. Aku menggoda sultan kaya raya. Mohon maaf, kenapa kalian tepukin tangan? Lagunya oke, Iya. suara lo oke, tapi ini enggak. Lu nggak usah main ya. Oh Pak. enggak usah ya. Kayaknya aus. Kayaknya sponsornya kurang deh, kurang banyak. Iya. Minta lagi dong. Dari 10 kasus kontroversi kah, Iya. settingan kah, itu yang kira-kira settingan itu dari 10 berapa persen? Ih, Semua. kagak banyak. Gue sebenarnya gini nih. Yang tadinya gue kayak misalkan settingan jadinya beneran. Gue akhirnya pacaran beneran. Contoh sama Ivan ya? Iya, baper gue. Tadinya settingan ya? Sebenarnya sih awalnya bukan dibilang settingan sih, emang dia kan nge-DM gue terus nih. Ya Allah. Gas lah. Itu demi Allah Rasulullah dia lagi dia buka apa? Patah hati. Bukan patah hati. Kan Patah. dia kan DM gue terus. Dia lagi lagi jalan settingan sama Eli kan. Itu settingan ya, Pak. Iya. Gua panggil Pak Eli. Padahal soalnya Pak Eli bilang tuh nggak settingan juga dia. Kagak bakal mau dia udah settingan, marah deh kalau dia udah settingan. Terus gue dia nge-DM gue tuh nggak mau, gue mah gini-gini gue punya etika gitu. Dia bilang enggak kok, aku kan sama dia settingan doang, kata si Irfan gitu kan. Terus gue bilang
beneran lu sama dia settingan doang, jangan sampai ntar gue ribet nih. Iya kata dia gitu, udah ah aku mau udahin settingannya kata dia gitu kan. Jadi lu mau settingan sama gue aja, gue gituin. Makan nih gitu. Lu mau settingan sama gue aja. Enggak, aku sih cuma mau kenal aja sama kamu lebih dekat kata dia gitu. Kalau kata Irfan, ah kenal lebih dekat. Bacot juga tuh Irfan. Oh, iya gue gini, lu mah bocah gue gituin kan, ngapain lu kenal lebih dekat kenal gue, udah gue janda anak satu, lu ribet lu. Gue mah kagak ada deh, mau yang bocah-bocah kayak lu kagak tipe, Nggak level. bukan level, nggak tipe gue gitu. Level juga ya. Iya, nggak tipe gue bilang gitu kan. Terus lu gimana? Ya udah kayak Akhirnya jalan lah konsep itu. jalan, ketemu, nonton bioskop. Terus kalau Irfan mah kagak ada kepikiran mau settingan, gue yang mau. Karena gue memang nggak mau. Sebenarnya bukan settingan sih, ngawalin jalan kan, lu pernah cerita. Jalan aja Gua nonton gitu, di bioskop. ketika orang makan. Gue nonton di bioskop, gue foto. Media lagi ngikut dia. Nggak ada media sama sekali. Demi Allah nggak ada orang kita nonton bioskop doang. Gue selfie di bioskop, posting gue di Instagram. Caption lu pasti yang menggiring. Enggak, aku cuma gini aja. Lagi anak nonton malah ditinggal tidur nih sama doi, gue gituin captionnya. Emang tipe tidur dia tukang tidur, pelor dia nempel. Iya, langsung kemakan tuh media. Cung. Karena lagi heboh waktu itu kan putus. Nah terus gue jalan lagi kan, Pepe gue dibeliin tas LV. Sama dia. Iya. Ori. Pak gue ori dong. Orang di PP no. Mana tuh Kang Pepe bisa singgah di itu apa? Siapa? Ori. Gue posting lagi, jeng. Terus akhirnya kemakan lagi. Ya udah, gue bilang masuk tuh lambe pura segala macem kan. Ngamuk. Orang sangkain gue sama Pak Eli, disangkain gue demi Allah, disangkain gue settingan kan semua kan. Orang pada ngomong kan, sepatu itu mah kayak mahal banget. Ori. Coba tes, lempar. Nggak bakal pecah gue lempar. Ya nggak gitu, ngetes Ori atau enggaknya. Anda korek. Tadi kan lo sebut tes. Tuhan ini perempuan ya, memang nggak ada. Ada tes lempar, gue lempar. Kan Lu sampai suruh ganti. ada masih kuat no. Coba gua baca. Heeh. Metin Bandung. Ya nggak apa-apa lokal ya. Vietnam. Nah, ketika lu sudah mulai rame nih di berita-berita, seberapa pengaruh sih menurut lo ketika sampai lo akan ngejalanin terus misalnya kayak kontroversi atau settingan-settingan begitu? Kan gua ngeliat lo kayak kemakan aja tuh. Gue sebenarnya bukan ngejalanin, Wak. Gue kemakan orang pansos maksudnya. Cuman gue orangnya gampang kemakan. Jadi makanya gue diajarin nih sama manajemen gue sama teman-teman kan. Lu jangan kemakan, enakan di dia. Iya. Jadi lo kesenggol dikit, lo ngamuk, kesenggol dikit emosi, akhirnya kemakan media. Orang yang keenakan. Kalau gua ngeliat sih lu itu orang klarifikasi ya. Jadi sebenarnya bukan ngamuk sembarang ngamuk dia mah. Kalau orang nanya, lu kenapa mak? Tapi gua samperin. Dia ceritain gitu. Lu kenapa ini sama gua? Gua gitu. Iya. Masalah lu apa sama gua? Gua orangnya gitu. Gua nggak bisa diem. Gua nggak ganggu orang. Iya, ntar gua ngegibahin dia di belakang, gua nggak bisa begitu. Gua samperin, kalau gua kadang gua telepon, gua marah, gua maki-maki, gua gitu orangnya. Nah, itu yang akhirnya dimanfaatin sama orang. Jadi bukan gue yang settingan, orang yang manfaatin gue gitu. Dari awal lu berkarir sampai sekarang, apa nih proses yang paling lu nikmatin? Misalnya kayak ini hal yang paling menyenangkan, yang paling menyakitkan buat gue tuh enak-enak aja. Kalau yang paling menyenangkan saat terima honor. Gitu. Dan kalau gue sih prosesnya gini, gue merasa bersyukur banget bisa jadi penyanyi dangdut gitu kan. Walaupun suara gue tidak sebagus penyanyi dangdut yang memang senior-senior yang penyanyi dangdut asli lah kasarnya, karena gue nggak bisa cengkok yang keriting pak. Pokoknya proses yang paling menyenangkan saat gue terima show keluar kota, tempat yang tadinya gue nggak tahu, gue jadi tahu gitu. Ih ternyata ada nih tempat kayak begini. Ternyata ada yang prosesnya melalui perjalanan sepanjang ini, melalui ini. Gua ada tuh yang ke daerah mana, Morowali apa mana tuh ya?
Yang dulu kita nyebrang danau tapi Morowali. ya mobil naik ke itu Kapal. bukan Kapal. kapal. Rakit. Apa itu kan? Danau Tauti. Rakitan kayu. Ih, mobil bisa naik nih. Gue ngeri kan, oleng-oleng tapi kuat bisa. Makanya di situ gue merasa bersyukur nih kebesaran Tuhan ya, ada tempat seperti ini, ya ada wilayah seperti ini, dan gue bisa jadi tahu dengan gue jadi penyanyi dangdut. Kalau enggak gue kagak pernah gue kesono. Cuma kafe itu kafe, ya kan? Ya pokoknya wilayah Jakarta, seputaran Jakarta kan. Iya. Gue taunya kayak gitu. Kayak Udah misalkan di nih, Indonesia. misalkan lo orang Palembang, gue melebihi lo yang orang asli Palembang. Karena apa? Gue udah semua kabupaten kecamatan di sono udah gue datengin. Lu udah masuk rumah pejabatnya lagi. Ya Iya kan? Kalau nginep juga di Rujak, karena kan kalau di Iya. kabupaten suka Nggak ada hotel susah. yang gimana. Yang dekat dari lokasi susah, jadi nginep di Rujak. Di situ kan memang Rujak ada enak nih. Gini. kamu apa ruang Rujak. kan kamar tamu itu ngerujak. Boleh juga nih kalau ada kang rujak ini ya. Terus dari ada lagi nggak sih yang pengen lu capai ke depannya? Atau Gue. emang lu udah tinggal nikmatin aja deh gitu? Yang intinya gini, gue udah nggak sengoyo dulu. Kalau dulu waktu gue masih Lu berproses kan pengen ke dari guru awal. internasional kayak Agnes Mo. Hah? Kagak jadi. Ku pastikan diriku. Ya, gue nyanyi. Dangdut. Nggak bisa. Dia cuma gitu-gitu doang aja sepanjang lama. Orang mah punya ambisi boleh, punya kemauan Cita-cita boleh. cita-cita Tapi sadar diri boleh juga kok. Apa nih resolusi lo, apalagi nih awal tahun ya, bisa bilang awal tahun, kemarin lu baru ulang tahun. Apa istilahnya, kira-kira apa nih pencapaian yang ini lu capai di tahun 2023? 2000 gua Single, pengen- album. single album kan gua single baru Mungkin keluar. nikah. Iya. Nikah sama gue harus sabar-sabar. Bukan sabar justru. Lo Ini harus udah harus pasti. untung banget karena bonus gue buy one get one. Iya, Iya juga. kan? Iya. Jadi harus ini dapetin gue susah loh. Susah. Terus Tapi kan gue masih traumatik Pak. Maksudnya Ya terus gua- ngapain gua- lu jalanin hubungan kalau masih ini nggak ada kejelasan? Ya justru itu gue Gue jangan. nggak pingin gini, dia kode-kode gue ini. Ya pengen, gue mah kepengen, cuma kan ya karena pengalaman gue udah pernah cerai ya gue nggak mau nanti terulang kembali, jadi mesti di prepare banget khususnya Jangan dari sampai. sisi laki-lakinya gitu ya kan. Materi. Ya semua lah. Ya namanya Mau tanggung jawab ya. tanggung jawab lah, karena lu laki-laki lu kepala keluarga gitu kan, kepala rumah tangga, jadi ya justru laki-laki yang harus mempersiapkan banget gitu. Kalau kita perempuan mah Ngomongin pendapatan nih. nah, Lu maunya di range berapa ya kira-kira bisa memuaskan Irma dan Mawansa? Sedap. Lu sebulannya berapa pengeluaran? 2 wah Dua. pengeluaran. Nggak tahu dah gua. 2M. Nah, Enggak juga. Dia hemat juga tau. gua mau orangnya mah 200 juta. hemat. Sebulan. 2 juta. Ya enggak gini dah, segala sesuatu kalau terlalu ditargetin gitu ke laki-laki, kasihan laki-lakinya beban. Apa nih? Apa tuh? Ya bukan target sih, maksudnya kira-kira lu itu harus bisa. Ya maunya gimana? Oh kalau disanggupin berapa mak? Lu nggak mau neken ya? Gua nggak mau neken, yang penting memang lu sadar aja. Kalau sekarang gini, kita kan kebutuhan per bulan itu kan nggak tentu. Nggak tentu. Nah makanya minimal misalkan ada anak, ya anak tercukupi. Ya maksudnya lu kisarannya Makan berapa nih? Gue tercukupi. sendiri aja segini Iya. nih gitu. Ada lu masa gua makan mie rebus? Itu pernah keluar dari ex gue. Dia bilang gitu. Sekarang gua makan nasi, masa sama lu gua makan mie rebus nanti? Beneran? Lu sakit nggak dikit? Sakit banget. Jangan lu bunuh diri aja deh Wak. Jangan. Ini masih berjalan podcast, nggak tahu masih ada episode. Oh, iya. Nggak ada gua, siapa hostnya? Resolusi lu belum jawab. Apa nih? Gue ya Ini itu. single baru keluar. Single, Maksudnya lu tetap aktif di single-single aja atau Wah. memang rencana ada album? Gue mah tiap tahun produksi pasti ada. Gue selalu sama lu, Produksi lu album. selalu konsisten. Iya. Karena itu Produksi anak menjaga- sih jangan, nanti membuat penuh Jakarta. Produksi album aja. Makanya gue Oke, bilang. lu ngasih gua clue nih, lu ngasih gua clue. Ah. Oke, anak enggak. Seandainya lu nih ya, Ah. nikah nih sama Ivan misalnya Ivan. gitu. Ivan kan masih belum pernah pengalaman. Iya, belum punya anak juga. Dia pengen punya anak misalnya. Apa kita bikin lah, susah apa? Bikin tinggal bikin. Kan ada Lu mau misalnya. apa ya? Begini, begini, Itu apa itu? Begini. Silat lu pernah silat? bikinnya. Oh, bikin. Iya.
Bisa gue. Iya. Tinggal nanti Pokoknya lo open aja ya. sedikasinya aja. Gue sih tidak menahan gitu kan. Kalau memang gue udah punya pasangan halal resmi, gak menahan ya sedikasinya aja. Gitu, anak gue baru Tapi sampai. ada menentang nggak sih hubungan lu? Banyak orang tua gue. Khususnya my parents. Gimana my parents nya? My parents. Itu bahasa Itali, Wak. Berbes. Dulunya Brembes. Orang tua gue masih memang belum sama sekali. Belum ya. Belum. Alasannya, pertimbangannya Yaitu faktor satu. beda usia, Beda. beda keyakinan. Enggak, mah ayatin sama di Islam, gue Islam. Bukan, lu yakin tentang apa aja gitu. Dia yakin sama lu, dia yakin sama dia kan udah beda keyakinan Faktor dia. ekonomi. Oh. Nyokap gue ngeliat mama bokap gue kan istilahnya kan Irfan masih belum apa. istilahnya belum stabil lah. Nah, belum stabil. Nah, terus kan Terus lu main judi online. kayak Pan, lu belajar sama gua ntar. emang udah jago ya? Enggak lah. Lu lihat muka baik-baik kayak gua, mana mungkin judi Pak, nih, dia. Pak. Jangan sampai nggak ada host lagi dari sini. Iya, pokoknya banyak lah dari sisi faktor umur, faktor ekonomi. Ya itulah yang keluarga gue. Karena kan nyokap gue sama bokap gue mikir gue perempuan, jangan sampai gue yang mempanin laki gitu. Benar. Kebanyakan sekarang kan melihat kasus-kasus gitu tuh. Hmm. Awalnya terlihat pengusaha tuh kayak Mono kan. Tiba-tiba ternyata Zon gitu. Banyak. Lu pernah pengalaman gitu enggak ya? Lu Enggak, bukan kasusnya bukan itu ya. enggak pernah gue. Belum sih. Oke, thank you buat cerita-ceritanya dan sekarang saatnya kita challenge. Udah challenge. Challenge. Jangan nih buat tadi ya lagi. Ini buat dimakan rasanya apa itu challenge-nya? Ada nggak sih? Ada dong. Pertanyaan suka-suka. Lu challenge makan lomba makan steak battle gitu. Lu gua ngasih steak yang 45.000 lu nggak mau. 45.000 gue makan. Mengunyah steak alon. Gitu. Apa ini? Oke, ada 10 soal pertanyaan suka-suka di Iya. ngobras ini. Itu Gua gua suruh nanya jawab, ke dia. bagaimana? Agak. Hah? Berdua jawab. Oh, Berdua jawab. Lu kenapa? Oh, yang ngasih Enggak. pertanyaan mereka wah. Iya. Gua host. Iya, nggak nggak masalah. Kan Sengaja. biasa host main kita tamu. Lu habis kan? Enggak, biar ketahuan juga hostnya pintar apa kagak. Gua gimana-mana dari dulu tuh ranking 1, ranking 2, ranking Berarti 1, pertanyaan rebutan ya? Iya. Oh ini Bang berarti. Rebut atau masing-masing? Oh, iya. Enggak usah rebutan. Ini Oh. aja. Berarti lo yang nentuin ah. siapa yang mau jawab gitu. Iya, Misalkan dari ini siapa pertanyaan dulu, dari untuk siapa? Emil. Iya. Pertanyaan buat Irma. Gitu. Nah, boleh kayak gitu. Lu ngerusak citra gue. Kelar ngobras. Sedang. Jadi pokoknya kalau kagak nggak bisa dijawab di ini aja, dilempar. Gak apa-apa, ntar lo dilempar. ngobras, gua kasih kerjaan lo ngobras yang lain. Ngobrasin baju-baju. Masih banyak. Penjahat dong itu banget. Oke, ini pertanyaan bahasa Indonesia. Logika. Lo kayak bisa bahasa Inggris aja lo. Ini mau kan bahasa Sok-sok ini. tanya bahasa Indonesia. Enggak logika itu gua nggak punya. Ayo Di luar logika. logika, di luar nalar. Kalian berdua dalam kondisi keadaan genting harus berangkat ke suatu tempat. Gunting rambut. Karena menghindari macet, kalian harus naik motor. Iya. Saat di perjalanan, kalian terhadang karena di tengah jalan hujan. Gimana caranya kalian tetap jalan tanpa kehujanan? Oh, ini gua punya slogan nih. Cara naik motor agak sendiri. Lu pernah dengerin nggak pilih? Ayo. Bang Emil. Apa tadi pertanyaannya? Maksudnya gimana caranya biar tetap jalan ke sana nggak kehujanan. Ya gua cari payung lah. Tetap hujanan basah. Hujan basah. Nah, gimana basah gua udah punya payung. Kaki masih basah, celana masih basah. Nah, Apalagi naik motor. Biar nggak kebasahan, gue buka baju semua gue bugil, gue jalan jadi nggak basah lagi ya Pak. Ya kagak ada kalau nggak beli Masalah. payung. Ya gue berteduh. Kan Ya, lu genting, gua- ini gua- harus Genting. cepatnya ke sana. genting. Ya gue bunuh orang deh. Ya soalnya beli payung nggak bisa, gue nggak bawa baju hujan gitu kan? Iya. Logikanya. Ya. Ya, gue jalan aja biar aja basah. Ya, Yang lu penting acara jalan. gue nyampe tujuan. Itu kan lu mau rapat itu. Lo kan buru-buru ah. Oke, lu jawab coba. Ya, gimana kalau Coba. dia nggak bisa jawab, Kak? Nah. Kakak sekarang coba. Kayak Apa? Mak. Gua panggil tukang ojek. Ojek payung. Kan naik motor kan? Ojek motor. Lu manggil gue, ntar kita sama-sama basah. Cek. Yes. Ayo cek.
Jalan, Jack. Nah, jalan. Jadi gue bekas sesat gue kelihatan. Jadi intinya yang kehujanan bukan gue, Kang ojeknya. Enggak, tetap aja kebasahan juga. Oke, apa ada Basah. jawabannya? Ada. Awas kalau kalian nggak bisa. Iya. Apa? Jawabannya lewat pinggir, Lewat pinggir. karena kan di tengah-tengah hujannya. Karena kan sini karena menghindari macet kalian harus naik motor. Saat di perjalanan kalian terhadang karena di tengah jalan hujan. Gimana caranya kalian tetap jalan tanpa kehujanan? Bisa aja kena, itu kan Lewat hujannya pinggir. tampias. Tapi ya, gue lebih seneng logikanya kalau kalian yang nggak nyambung. Lu kalau di dalam rumahnya kok tampias tuh airnya masuk ke dalam. Bener. Apa lo? Lu Berarti mereka yang salah, kan? Salah lo. Oke, boleh. Berarti menang gua 1 ya. Iya, tapi kan Gua menang 1 lah. Next. Bentar, gue mau rapat nih di PR. Oke, nomor 2. Ini masih logika. Masih keadaan ya, masih keadaan yang sama. Pas di jalan kalian dicegat Dicegat 3 ekor macan. 3 ekor macan. Gimana Gimana caranya kalian bisa jalan dan selamat? Dicegat 3 ekor macan. Gampang banget. Siapa yang jawab duluan? oh, dari ini dulu. Baik. Mama lu, mama. Dicegat 3 ekor macan. Nah, Bagaimana caranya biar bisa jalan dan selamat. gua kasih film ya Film. ke macannya. Film begituan. Biar macannya nonton, dia bikin anak di situ, akhirnya jadi lebih dia sibuk sendiri, dia bikin anak buat lewat. Oh, trisam. Hei. Letik ya ntar ya. Kan bukan gua ngomong. Oke, itu Intinya jawab. kasih lihat film ke tuh macan. Ini gue udah mulai main nih logika gue. Iya. Itu kan dijaga 3 ekor macan. Ya. Ekor doang kan? Nah, gue injek tuh ekornya kabur tuh kalau ada macannya. Ya udah gue lewat aja kan ekor doang. Ya kan? Selamat Lo gue. injak ekor Apa ya? Lah. Lo injak ekor macan ngamuk. Iya. Enggak. Ditelan lo langsung. Ya udah gue towel deh. Begini ekor lu mana gini. Lo ditelan sama tuh macan. Apa ya jawabannya? Kan ekor doang. Iya. Gue nyampe ke situ bener kan? Ya, Iya. bener. Ya udah gue nggak perlu takut, gue jalan aja. Iya, karena ekor doang. Iya. Iya, itu jawabannya. Jalan aja. Iya. Kayak gini nih, kelihatan gue pinter ya. Jadi matematika. Oh, gue paling jago hitung-hitungan lah. Gue tahu. Ada Kalau 7 gitu, bebek. Hitung honor. Ada 7. Ada 7 bebek. di dalam. Bebek 7 nih. 7. Dan yang dikali ada 5. Berarti Kalinya ada 5. Ah. Dikali sungai maksudnya ya. Ada kali. Itu jangan kali dong, kesana kita anak got banget. Oh iya. Kita kali. Dan yang Gue pinggir kali juga gue pinggir kali. Kolam renang, swimming pool. Gue di first side kalau gue ngomong. Terus Pokoknya ini 7, 5 Ya. disuruh dikali. ada 7 bebek di darat. Di darat. Dan yang dikali ada 5. 5. Berarti ada berapa bebek? 12. 7 kali 5. Oh dikali. Oh, gua pikir kan yang dikali. Gue 35 ya jawabannya. Iya. Kalau kan kali-kalian. Kalau dia kan bilangnya yang dikali. Dikali itu kan tempat, bukan perkalian. Kecuali dia bilang Ya kan dia pakai logistik. Logika, woi logika. Kan lu kalah kalau Logistik lo taruh di sini. Nah, Ayam, debat kan? gue biar sambil makan. gue. ada snack. Bulan. Ular. Berarti 35 gue jawabannya. Iya. 35. Dua kok, 21. Ayo 21. Berapa pertanyaan lagi sih? Masih ada 597. Kebanyakan gue. 10. Terus gimana? Oke, matematika Dia lagi. kayak ngeditnya ini aja. Iya. Ntar jadinya 20 menit loh. Iya. Ada 7 merpati di atas pohon. 7 merpati 7 lagi nih gue demen. Ditembak 1. Kita tembak 1. Sisa tinggal 6. Gue nggak mau jawab 6. Ayo, gue Ini masih salah. logika. Ditembak 1. Nah, Oh, ada 8. salah. Gue tetap tinggal 7. Hah? Tetap tinggal 7. salah. Ya makan nasi. Salah. Apa jawaban? Jawabannya habis. Yang terbang. Kamu suruh dadis terbang Berisik yang lain. lah. Salah. Suara pistolnya berisik loh.
Jadi pada bubar. Bener kan? Sama Oke, aja kita nyanyi nih. Diceramain kan? Di pinggiran ya. Sama kayak gue mangkal. Terus kita dirazia. Di Rajia. Kita bubar jalan. Pagi nyanyi, nyanyi apa Palu Butung, Buto. Oke, udah ya gue. Udah. Pemenangnya adalah Host kita. Gua nggak tahu tuh jawaban. Ternyata Dijebak. Dua-duanya dijebak sama kru. Mak, sebelum kita ini udah mau berakhir nih, tapi Iya. gue pasti thank you banget buat lo udah mau Sami-sami. main kesini. Ini nama channelnya 7 Samudra Entertainment. 7 Samudra Entertainment, jangan Nama lupa di perusahaan kita subscribe. NSI Kreatif. NSI Kreatif. Ini udah 7 kali gue bilang ke lu lupa lagi. 7 Samudra. 7 Samudra. Ya, nggak gitu dong. Apa sih pesan-pesan lu terakhir? Tentang apa? 7 Ya, Samudra apa gua nih? Tentang lu lah, tapi tentang kita mah udah nggak ini. Ya pokoknya buat jangan terakhir dong, lu pesan-pesan terakhir. Di akhir acara. Oh di akhir acara. Harus yang sesuai dengan logika. Ini kayak udah mulai buat. Iya, misal buat Pokoknya- fans lu, harapan lu, pesan-pesan lu nih. Pokoknya jangan pernah bosan dengan kehadiran Irma Darmawangsa. Dimanapun kehadiran aku dimanapun tetap bisa menerima dengan kondisi Irma apa adanya. Buat netizen. Ya buat netizen semua ya, netizen yang maha benar ya. Apa yang mereka nggak tahu dari lu? Misalnya sosok Irma Darmawangsa nih orangnya begini-begini, Iya. padahal lu nya begini-begini. Iya. Yang mereka nggak tahu dari gua orangnya dipikir galak, judes, apa segala macem. Kagak, itu hanya tampilan luar aja dan kadang hanya terlihat dari karakter di televisi aja. Aslinya mah gua ramah, rajin menjamah. Enggak, tapi bener Mak. Gue nih kalau jalan kemana-mana ya. Gue nggak kemana nama lu. Enggak, orang enggak netizen nih, pemikiran Oh, iya. netizen nih. Gue begini. Terus gue sama Irfan berduaan. Kan orang pada foto-foto tuh sama gue. Enggak foto nih sama Irfan, gue bilang. Tuh enggak mau foto sama Irfan. Emang Takutnya boleh? marah. Iya, Gitu-gitu. emang boleh kak, katanya gitu. Foto aja, kenapa emang? Iya dari tadi sih mau foto takut kakak marah. Udah lu kesannya gue galak bener. Coba gue lihat. Jadi- Ya lu galak banget sih. Iya, itu kan gue galak banget. Kagak udah foto-foto aja. Jadi ini buat netizen jangan takut ya ketemu aku dimanapun berada. Nah, jambak aja udah. Santai aja. Kasihlah saweran-saweran. Anggap aja gue lagi nyanyi dangdut gitu Ya kan. Allah. Sawer. Lu tetep ya saweran aja ya. Iya, Lu Mak. dangdut banget sebenarnya. 20.000 ya keempat lah. Aja gini Kan lumayan. Kan lumayan. Rezeki wah. Benar-benar. Terus pesan-pesan lagi ada nggak buat single baru lo? Judulnya Oh, iya. bisa dilihat di mana? IG lo apa? Nah, untuk semuanya nih pemirsa 7 Samudra. 7 Samudra. Iya. Enggak, ngobras aja. Oh, Ini pemirsa. program gue. Ya untuk pemirsa ngobras ya jangan lupa nih. Ini aku ngeluarin lagu baru judulnya Wanda. Wanita Penggoda. Jangan lupa di like, di komen ya, like, komen. Ramein tuh yuk ramein kita saling Ramein, ya. support. Di YouTube channel 7 Star Record Official. Gitu. Terus apa namanya? Kita sama-sama saling support aja. Udah, gue yang penting resolusi gue bisa sehat, berkarya terus. Kalau sehat kan kita bisa ngapa-ngapain kan. Benar-benar. Nomor satu gue sehat terus. Fisik, mental semuanya gue jiwa raga kuat, sehat, terus bisa terus berkarya dan gue bisa mempunyai usaha-usaha ya. Usaha-usaha yang memang bisa bermanfaat buat orang Bau, banyak. serius, Bang. Masa sih? Iya, Wak? iya, iya. Oh itu. Gue lagi mencoba baikan nih. Oh iya iya iya. Sama siapa baik kan? Malu kesel sama gue. Bukan, awal. Ikan doang. Percuma gue nih kasih dia ke ngobras. Aku berdaya. Dikit-dikit dikat. Ya. Tidak usah dikat, mau gue ngomong pentil kek. Gue paling demen sama dia dari dulu gak berubah, stay konsisten, stay rame. Tetap slay. Lea. Makasih Irma, Thank you, thank you Ngobras. Ngobras. Makasih. Sarangnya.